Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,16% ke angka 6.626. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas beberapa saham di sektor batubara yang hari ini bergerak naik. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada posting Instagram Trading for Better Life. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Crush. Crush hari ini naik 1% lebih ke harga 404. Bisa kita lihat di grafik. Dalam beberapa minggu terakhir ini Crush bergerak sangat downtrend setelah keluar berita kemungkinan Crush akan gagal bayar hutangnya. Ini merupakan sentimen negatif yang membuat banyak trader investor melepas saham ini. Dan saat ini jika kita lihat Crush masih berada dekat dengan support di harga 400. Jadi setiap kali menyentuh harga 400 Crush masih bisa bertahan. Tapi secara tren ini saat ini masih bergerak sangat downtrend. Dan hari ini bisa kita lihat keluar berita bahwa Crush masih mencatatkan laba sampai November 2021. Jadi sampai November 2021, laba Crush masih meningkat 66% lebih dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Memang ini merupakan sentimen positif. Dan bisa kita baca lebih lanjut, pihak Crush masih menyatakan akan memenuhi pembayaran kewajiban hutangnya kepada 3 bank pemerintah. Adanya berita ini memang mungkin merupakan sentimen positif untuk Crush saat ini. Jadi masih ada harapan Crush akan membayar hutangnya. Tapi secara tren memang saat ini Crush masih ada potensi untuk bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi memang secara grafik ini belum bagus. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini memang masih ada akumulasi. Dan asing dalam 1 minggu terakhir ini kembali keluar dari saham Crush. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman ingin spekulatif buy bisa tunggu di harga 400 dengan resisten terdekat saat ini di harga 420. Jadi saya lihat Crush masih ada potensi untuk naik mencoba break dari resisten ini. Apabila resistennya berhasil terlewati, Crush masih ada potensi lanjut naik menuju target harga berikutnya di 440 sampai di sekitar harga 450 atau menutupi gap yang sempat terbentuk pada awal Desember kemarin. Tapi ingat, apabila teman-teman entry harus sangat disiplin karena secara tren ini belum bagus. Jadi bisa saja ini rebound sementara, setelah itu masih melanjutkan penurunan. Selanjutnya saya akan menganalisa saham SMGR. Saham SMGR hari ini masih lanjut turun menuju harga 7.700. Bisa kita lihat SMGR 1 bulan terakhir ini trennya bergerak sangat downtrend. Jadi sebelumnya masih sempat naik di atas garis EMA 50 dan 150. Setelah menyentuh harga 10.000, SMGR terus bergerak turun. Dan saat ini penurunannya tepat menyentuh supportnya di harga 7.700. Harga 7.700 sebelumnya masih bisa menahan penurunan dari saham ini, setelah itu berhasil rebound kembali. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih melanjutkan penurunan. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari ini terlihat ada distribusi dengan jumlah besar. Dan asing pun bisa kita lihat terus distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, walaupun saat ini berada tepat di harga support yang sebelumnya bisa membuat SMGR berhasil rebound, teman-teman harus hati-hati karena penurunan hari ini walaupun cuma 0,65% ada distribusi besar. Jadi potensinya lebih besar untuk melanjutkan penurunan. Dan saat ini saya tidak menyarankan untuk entry karena secara tren masih sangat downtrend plus masih banyak distribusi. Walaupun memang masih ada peluang untuk rebound sementara karena sudah turun sangat dalam plus saat ini berada tepat di support yang sebelumnya bisa menahan penurunan dari saham ini. Jadi bisa saja SMGR besok dibuat rebound atau dibuat naik sementara. Tapi hati-hati walaupun bergerak naik, selama masih gagal naik di atas harga 8.000, saya lihat SMGR dalam 1 minggu ke depan lebih berpeluang untuk lanjut turun menuju support berikutnya di harga 7.400.
Jadi saat ini saya belum menyarankan untuk entry karena belum ada tanda-tanda untuk reversal trend atau tanda-tanda rebound maupun ada akumulasi besar. Berikutnya saya menganalisa saham PMMP. Saham PMMP hari ini naik 6% lebih ke harga 494. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saham ini memang saat ini masih bergerak sideways. Tapi kenaikan hari ini membuat saham PMMP sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 472. Sedangkan di atasnya bisa kita lihat masih ada resistensi psikologis di harga 500. Dan untuk garis EMA 150 bisa kita lihat sampai saat ini masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Jadi sebelumnya di bulan Oktober pun saham ini sempat turun di bawah garis EMA 50, menyentuh garis EMA 150, mulai bergerak sideways dan rebound kembali. Tapi pada saat menyentuh harga 550, saham PMMP masih gagal break dan mulai bergerak turun. Dan bisa kita lihat pada awal Desember beberapa kali menyentuh garis EMA 150 dan saat ini kembali rebound. Jadi bisa kita anggap garis EMA 150 yang saat ini di harga 442 merupakan support kuat untuk saham ini. Karena telah beberapa kali bisa menahan penurunan dari saham ini. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini di harga atas maupun harga bawah, selama masih bertahan di atas garis EMA 150 masih bisa di hold. Dan untuk garis MACD setelah sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, kenaikan 6% ini masih ada sedikit akumulasi. Dan asing 3 hari terakhir kembali masuk mengakumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, PMMP juga masih bisa dipantau karena masih ada potensi untuk naik mengetes harga 500. Apabila dalam 1 minggu terkonfirmasi break, maka target berikutnya di harga 550. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, bisa beli pada saat breakout dari harga 500 atau tunggu kembali di sekitar harga 470 sampai 472 atau di daerah support di EMA 50-nya. Saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham Indosat. Indosat hari ini masih turun 1% lebih ke harga 6.200. Bisa kita lihat di grafik, dalam 1 minggu terakhir ini memang Indosat turun sangat dalam. Yang sebelumnya sempat naik menyentuh resisten di harga 8.000, saat ini berada di sekitar harga 6.000. Penurunan ini memang karena ada dividen trap. Karena kita tahu semua, Indosat pada akhir tahun ini membagikan dividen dengan jumlah yang lumayan besar. Ini menarik minat investor maupun trader untuk mendapatkan dividen, sehingga biasanya apabila sebuah perusahaan membagikan dividen besar, biasanya akan terkena dividen trap. Dan ternyata Indosat turun lumayan dalam setelah pembagian dividen ini. Dan saat ini bisa kita lihat Indosat secara tren sudah mulai bergerak downtrend kembali. Dan garis EMA 50 dan 150 yang sebelumnya merupakan daerah support saham ini saat ini sudah berubah menjadi resisten. Untuk garis EMA 150 saat ini tepat di harga 650, sedangkan untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 6.925. Sedangkan untuk support terdekat bisa kita lihat di sekitar harga 6.000. Dan dari data broker summary, pada penurunan 1% lebih ini ada sedikit akumulasi. Dan asing hari ini juga masih masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, karena secara tren saat ini masih bergerak turun, apabila teman-teman pingin entry membeli saham ini, sebaiknya tunggu di sekitar harga 6.000. Jadi minimal di 6.000 sampai 6.100 untuk entry membeli saham ini. Atau mau lebih aman, tunggu Indosat berhasil naik di atas garis EMA 150 atau di harga 6.500 baru teman-teman ikutan entry. Jadi saat ini sebaiknya wait and see dulu. Teman-teman bisa tunggu menyentuh harga support dan rebound baru teman-teman entry, atau tunggu di atas garis EMA 150. Tapi saat ini jangan entry dulu walaupun ada akumulasi, karena akumulasinya juga masih kecil sehingga masih ada potensi untuk bergerak turun. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.